Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risa Effenita Rustam, Ketua Panitia 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia, mengucapkan selamat datang kepada Direksi Perusahaan Tercatat, seluruh tamu undangan dan peserta yang telah hadir di hari pertama rangkaian kegiatan Public Expose Live 2020. Public Expose Live 2020 ini merupakan momen yang sangat tepat bagi para investor untuk mengetahui kondisi keuangan dan rencana perusahaan tercatat ke depannya. Semoga dengan kemudahan mengakses informasi terkini oleh masyarakat luas mengenai kinerja perusahaan tercatat dapat semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap investasi di pasar modal Indonesia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan likuiditas pasar dan jumlah investor. Demikian kami sampaikan, akhir kata saya mengucapkan selamat mengikuti acara Public Expose Live 2020. Semoga dapat menjadi tambahan informasi untuk menentukan arah investasi Bapak Ibu para investor ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara Public Expose Live 2020 dalam rangka 43 tahun diaktifkannya kembali Pasar Modal Indonesia pada sesi Public Expose oleh PT Gudang Garam Tbk. Sebagai informasi, PT Gudang Garam Tbk telah tercatat di Bursa Efek pada tanggal 27 Agustus tahun 1990 dengan kode perdagangan GGRM yang bergerak di bidang industri rokok dan masuk dalam sektor industri barang konsumsi. Hadirin yang kami hormati, saat ini telah hadir bersama kita semua manajemen perseroan, yaitu Bapak Heru Budiman selaku Direktur dan Sekretaris Perusahaan, Bapak Istatata Swin Sidarta selaku Direktur Perusahaan, dan Ibu Samantha Darmawan selaku Tim Sekretaris Perusahaan. Acara ini akan dimoderatori oleh saya, Maria Tionginar Simanjuntak, yang akan memandu acara ini. Jika ada pertanyaan, kami persilahkan untuk dapat menyampaikan melalui chat di kolom Q&A terlebih dahulu, dan pertanyaan akan kami bacakan pada saat sesi tanya-jawab. Sebelum memulai, kami informasikan kepada penonton akan ada door prize dengan mengisi kuesioner yang tersedia di room chat. Untuk memulai presentasi, saya persilahkan kepada Bapak Heru untuk memberikan paparan. Kepada Bapak Heru, kami persilahkan. Selamat siang, Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaannya bergabung dalam paparan publik PT Gudang Garam yang akan memiliki agenda ataupun memberikan ulasan singkat mengenai profil perusahaan, kemudian cigarette industry, kemudian kinerja finansial perusahaan, dan yang terakhir adalah outlook. Dalam profil kita akan membahas sedikit mengenai susunan pengurus, kemudian product range kita yang terakhir,
dan aktivitas corporate sustainability dan CSR. Next. Ya, jadi ini GG profile. Manajemen terdiri dari Dewan Komisaris yang beranggotakan 4 orang dan direksi yang beranggotakan 9 orang. Susunan ataupun nama-nama yang terlihat dalam slide ini adalah susunan Dewan Komisaris dan direksi yang tidak berubah dari tahun lalu. Mungkin saya tidak perlu bacakan namanya karena ada di slide. Oke, next. Oke, aktivitas dalam corporate sustainability kita awalin dengan aktivitas CSR, yaitu healthy living, house rehabilitation programs in Probolinggo, yang sudah berlangsung 3 tahun sekarang ini. Ya. Program renovasi perumahan tersebut dilakukan berkesinambungan dan ini memasuki tahun ketiga. Kemudian aktivitas lain yang ada adalah perbaikan lingkungan, antara lain normalisasi saluran atau irigasi, perbaikan trotoar, dan penghijauan atau penanaman pohon. Aktivitas ketiga adalah perbaikan gedung sekolah dan pemberian scholarship atau beasiswa. Ya. Environmental dan occupational health and safety management tetap kita lakukan, yaitu mencakup kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan. Aktivitasnya berupa konservasi air dan energi, kualitas udara, pengelolaan limbah, untuk mana kita memperoleh peringkat biru dari Kementerian KLH. Ya. Selain itu juga kita mendapatkan akreditasi memuaskan dalam penerapan sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Next. Ini adalah slide yang menunjukkan produk-produk kita yang dibagi dari yang paling atas itu adalah jenis atau segmen SKT, kemudian di bagian di bawahnya 3 sebelah kiri itu adalah Surya Series, kemudian sebelah kanannya itu ada yang sebelah kiri adalah Gudang Garam Internasional, yang sebelah kanan yang lebih banyak itu adalah Surya Series-nya. Kemudian yang paling bawah itu adalah jenis Light and Mild yang merupakan produk kita di segmen rokok rendah tar nikotin yang sampai hari ini kita memiliki 4 varian. Mungkin semuanya sudah bosan ngeliatin gambar ini karena tahun ini kita juga tidak mengeluarkan produk baru. Next. Berikutnya kita akan mencoba memberikan ulasan mengenai sektor industri rokok yang didasarkan pada angka ataupun data Nielsen. Ya. Secara keseluruhan, industri rokok mengalami penurunan volume sebesar 12,8%, yang bisa diuraikan sebagai berikut. SKT atau sigaret kretek tangan itu turun 5,1%. Kemudian segmen berikutnya yaitu sigaret SKM, sigaret kretek mesin, ini adalah rokok yang berfilter, itu mengalami juga penurunan sebesar 7,2%. Sedangkan segmen berikutnya yang masih kretek itu adalah sigaret kretek mesin
LTN atau rendah tar nikotin yang mengalami penurunan sebesar 23,1%. Yang terakhir itu adalah rokok non-kretek alias rokok putih yang mengalami penurunan sebesar 25,9%. Jadi secara keseluruhan 12,8%, kemudian semua segmen mengalami penurunan. Untuk detail lebih lanjutnya kita akan masuk ke slide berikutnya. Oke, dalam bar chart sini diawalin dengan SPM. Jadi bar chart 3 pertama dari kiri saya, ya, itu adalah tahun 2017, 2018, dan 2019. Volume industri bisa terlihat dari angka yang di atas, yaitu mulai dari 269,8 miliar, ya, turun menjadi 264 miliar, turun menjadi 258,2 miliar batang di tahun 2019. Dua bar chart terakhir itu menunjukkan posisi 6 bulan untuk tahun 2019 dan yang terakhir adalah paruh pertama tahun 2020. Ya. Angka di dalam bar chart tersebut menunjukkan persentasi keempat segmen yang ada. Ya, jadi kalau kita sekarang lihatin khususnya di tahun 2019 dan tahun 2020, maka dari sigaret putih mesin, SPM itu sigaret putih mesin, rokok putih itu tadinya menempatin 5,3% dari seluruh pasar, turun menjadi 4,5% di paruh pertama tahun 2020. SKT mengalami peningkatan persentasinya dari 16,9 menjadi 18,4. Kemudian sigaret kretek mesin low tar nikotin itu pun turun dari 31,2% menjadi 27,6%. SKM full flavor mengalami peningkatan dari 46,5% menjadi 49,5%. Ya, secara industri yang kita sebutkan sebelumnya yaitu penurunan sejumlah 12,8%, itu angkanya adalah dari 126 miliar batang turun menjadi 110,4 miliar batang. Jadi secara komposisi maka yang mengalami kenaikan dalam penurunan, aneh ya, kenaikan dalam penurunan itu adalah segmen SKT dan segmen SKM full flavor. Oke, slide berikutnya. Di sini kita mencoba menunjukkan performance, jadi financial highlights dimulai dari laba ruginya. Angka-angka yang disampaikan adalah tahun 2019 dan tahun masing-masing paruh pertama tahun 2019 dan tahun 2020. Satuannya adalah dalam miliar batang, dalam miliar rupiah, sorry. Sales itu turun dari, naik dari 52 triliun, 52,7 triliun, naik menjadi 53,6 triliun atau 1,7%. Ya. Sedangkan volume seperti yang kita tadi sebutkan ada penurunan sejumlah 8,8%
yaitu dari 46,6 miliar menjadi 42,5 miliar. Kita berhasil untuk mengendalikan biaya OPEX yang mengalami penurunan sebesar 12,2%, yaitu dari 4,051 triliun menjadi 3,556 miliar, 3.556 miliar atau penurunan sebesar 12,2%. Profit before income tax juga mengalami penurunan sebesar 13,5% dari 5,7 triliun menjadi 4,9 triliun. Profit atau total comprehensive income juga mengalami penurunan dari 4 triliun 281 miliar menjadi 3 triliun 821 miliar. Penurunan sebesar 10,7%. Ya, slide berikutnya akan menampilkan angka dari volume kita yang di sini di summary 8,8%. Perinciannya adalah sebagai yang terlihat pada slide ini. Ya, 2 bar pertama itu adalah tahun 2018 dan 2019 full year 12 bulan. Sedangkan 2 bar berikutnya itu adalah paruh pertama 2019, di sampingnya adalah paruh pertama 2020. Ya, kalau tutup tahun 2019 volume kita mencapai 95,9 miliar batang, maka di paruh pertama tahun 2020 kita mencapai 42,5 miliar batang yang turun sebesar 8,8% kalau kita bandingkan dengan paruh pertama 2019 yaitu 46,6 miliar batang. Ya, di dalam bar chartnya itu adalah angka dari atau perincian dari angka yang dituliskan di atas masing-masing graf, masing-masing bar. Ya, jadi 40 contohnya tahun 2020, paruh pertama 2020, total volume mencapai 42,5 miliar batang, terdiri dari 4,5 miliar batang SKT, 35,8 miliar batang SKM full flavor, sedangkan 2,3 miliar batang SKM low tar low nikotin. Oke, next. Ini adalah perincian dari harga pokok penjualan atau cost of sales, ya, yang kelihatan di sini bahwa cukai itu tetap dominan sebagai komponen terbesar dari cost of sales itu tadi. 3 bar pertama itu menunjukkan historical 2017, 18, dan 19. 2 yang terakhir yang lebih pendek itu adalah pertama paruh pertama 2019, yang kedua adalah paruh pertama 2020. Ya, jadi angkanya cost of sales kita itu mengalami peningkatan dari 42,8, yaitu angka yang di luar graf di atas, menjadi 45 triliun. Ya, angka tersebut kalau diuraikan, maka untuk paruh pertama tahun 2020 itu akan terurai menjadi 2,2 triliun. 2,7 triliun. 2,7 triliun. Biaya lain-lain.
itu biaya lain-lain, kemudian 6,5 triliun OPEX kita. Bukan, biaya bahan baku, Pak. Bahan baku, OPEX lain. Bahan baku dan 35,8 triliun adalah beban cukai. Ya. Angka-angka ini kalau dilihat dari paruh pertama 2019, maka OPEX ada penurunan 12,6%. Biaya bahan baku ada penurunan 12,6% dari 7,5 triliun menjadi 6,5 triliun. Yang ini tentunya terdorong oleh penurunan volume tadi. Ya, sedangkan cukai yang sebetulnya juga secara volume turun, tapi angka yang menjadi beban yang dibayarkan itu tetap menunjukkan kenaikan sebesar 6,7% dari 33,5 triliun menjadi 35,8 triliun. Oke. Jadi next slide. Kalau boleh saya refresh sedikit, tadi awal mula kita sebutkan kenaikan sales hanya sebesar 1,75%. Sekarang ini adalah margin-marginnya dari perbandingan angka paruh pertama tahun 2019 dan paruh pertama tahun 2020. Gross margin ada penurunan dari 18,9% menjadi 16,1% yang turun terdorong oleh kenaikan beban cukai dan penurunan volume. Jadi saya ulang, gross margin turun dari 18,9% menjadi 16,1% akibat meningkatnya beban cukai dan turunnya volume penjualan. Selanjutnya, operating margin juga tertarik ke bawah, jadi trickling down effect-nya turun dari 11,3 menjadi 9,7%, sekalipun kita berhasil mengendalikan OPEX yang mengalami penurunan sebesar 12,2%. Kedua penurunan ini mengakibatkan net margin turun dari 8,1% menjadi 7,1%. Sekedar untuk referensi, cukai termasuk PPN dan pajak daerah sebagai bagian dari cost of sales itu menempatin 78,4%. Ya, 78,4% dari cost of sales untuk paruh pertama 2019, sedangkan untuk paruh pertama 2020 beban cukai itu naik menjadi 79,5% dari harga pokok penjualan. Total cukai yang dibayarkan itu juga naik sebesar 6,7%. Dari 33,5 triliun menjadi 35,7 triliun, sekalipun adanya penurunan volume sebesar 8,8%. Next slide. Nah, berikutnya ini kita akan mencoba memberikan ringkasan dari total aset yang bagian yang menonjol sekali, mungkin yang mengikuti Gudang Garam juga bisa sudah melihat angka ini, yaitu posisi cash kita yang di paruh pertama tahun 2019 itu
2,6 triliun, sedangkan di paruh pertama tahun 2020 naik menjadi 8,2 triliun. Angka-angka yang lain boleh dibilang masih konsisten naik ataupun turun sesuai dengan sales kita. Ya. Adanya posisi cash yang berlebih ini sebetulnya terjadi karena satu, adanya perpanjangan pembayaran cukai, ya, dari 2 bulan menjadi 6 bulan, 3 bulan. Dari 2 bulan menjadi 3 bulan, bukan 6 bulan, yang dimulai April 9 dan berakhir pada Juli 9 tahun 2020. Penyebab kedua adalah persiapan kita untuk memperbanyak produksi sebelum kita memasuki cuti lebaran bersama yang untuk tahun ini lebih panjang dari tahun sebelumnya. Ya, jadi dalam periode itu kebutuhan modal kerja kita naik, penjualan kita sekalipun turun masih berlangsung terus, sehingga mulai dari bulan Juni kita sebetulnya mulai mengalami atau merasakan adanya kelebihan cash. Kemudian di bulan sehingga sampai dengan bulan Juni itu terkumpul kurang lebih 8 triliun yang di bulan Juli itu sudah sebagian dipakai untuk melunasin pinjaman. Ya, jadi posisi cash sebesar 8,2 triliun rupiah ini yang terlihat pada posisi Juni, di bulan akhir Agustus mungkin sudah bisa kita pergunakan untuk mengurangi jumlah pinjaman, yaitu pada saat pinjaman tersebut jatuh waktu. Oke, kalau asetnya seperti yang terlihat dalam slide ini, maka kita akan sajikan juga liabilities-nya, di mana short term loans itu kelihatan sekali. Sorry. Next slide, please. Ya, Oh, sebelumnya Pak, sorry. Ya. Ya, ya, short term loan kita di paruh pertama tahun 2019 itu 3,9, tapi di paruh pertama tahun 2020 itu sudah mencapai 8,3. Jadi cash yang tadi lebih itu kurang pada jatuh waktunya pinjaman akan dipakai untuk menurunkan jumlah short term loans yang ada sejumlah 8,3 triliun per bulan Juni. Ya, cukai atau PPN yang harus dibayar juga terlihat ada peningkatan dari 9,1 triliun meningkat menjadi 11,4 triliun yang terjadi dari kenaikan cukainya itu sendiri. Oh, slide berikutnya Pak, maaf. Ya. Ya, dari kenaikan cukainya itu sendiri. Dan tentunya dari perpanjangan pembayaran cukai. Yang lain semuanya ya sejalan dengan operasi rutin kita. Mungkin dalam kesempatan ini bisa saya sampaikan bahwa total liability over equity, rasio antara kewajiban dan ekuitas itu
mengalami penurunan dari 50% menjadi 45%. Oke. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya. Ini outlook. Banyak orang yang menanyai saya mengenai outlook. Cuman kalau sekarang kita melihat dari data yang ada, khususnya di kuartal kedua 2020 adanya GDP growth yang negatif. Ya. Satu hal yang dirasakan baik adalah turunnya suku bunga pinjaman dari Bank Indonesia untuk to stimulate the economy. Ya. Inflasi masih terkontrol di dalam suasana turunnya permintaan domestik. Ya. Ketiga adalah ekonomi secara global tetap diwarnai dengan ketidakpastian sehubungan dengan adanya COVID maupun perang dagang atau trade tension antara Amerika dan China. Menghadapi hal ini semuanya, Gudang Garam tentunya sangat sangat cautious tentang atau fakta bahwa COVID-19 ini mempunyai dampak negatif yang cukup besar pada daya beli masyarakat khususnya level bawah. Jadi kami sebagai perusahaan berusaha untuk tetap menjaga keutuhan, ya, termasuk tadi kualitas dan ketersediaan barang-barang kita di pasar, dan kita juga mengusahakan untuk memiliki posisi keuangan yang konservatif dan sehat ataupun kuat. Ya. Ketiga, kita akan senantiasa mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga agar perusahaan kita ini dapat beroperasi terus secara utuh. Demikian paparan publik yang kita sampaikan. Terima kasih. Terima kasih pemaparannya, Bapak Heru. Masuklah kita ke dalam sesi tanya-jawab. Kami telah memilih beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Saat ini kami akan membacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu, dan apabila waktu masih mencukupi, kami akan membacakan 3 pertanyaan berikutnya. Untuk pertanyaan pertama, dari Bapak Andreas Paskalis. Pertanyaan pertama adalah, apa peran GGSP dalam ekosistem penjualan retail perusahaan? Bisa dijawab mungkin Bapak Heru atau Bapak Israta? Pertanyaannya apa ini? Peran GGSP. Apa peran GGSP dalam ekosistem penjualan retail perusahaan? Itu yang strategic partner ya. Itu secara garis besar adalah membina atau melakukan partnership dengan program-programnya GGSP itu. Ya, kerjasama dengan outlet yang ada, pembinaan termasuk juga aktivitas branding,
dengan retailer itu. Ini Oke, saya agak bingung karena GGSP ini bukan program baru. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Pak. Pertanyaan kedua, pertumbuhan omset dan net profit masih didominasi oleh peningkatan harga jual dan efisiensi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada strategi untuk penambahan revenue stream yang baru? Sementara yang sudah pasti itu adalah kenaikan beban cukai. Tapi melihat volume turun dan tetap lemahnya daya beli, kita sampai hari ini belum lagi memutuskan untuk menaikkan harga yang merupakan salah satu jalan untuk bisa memperbaiki profitability yang menurun. Oke, Pak. Ya, selanjutnya pertanyaan ketiga ada dari Bapak Albert Angkasa. Pertanyaannya adalah plan gudang garam ke depan dalam e-cigarette atau menghadapi ancaman produk-produk seperti vape, Pak. Mungkin karena saya tadi juga didampingin Pak Istata mungkin bisa membantu menjawab pertanyaan e-vaping itu, kecuali dari pihak kita selamanya memantau mengenai berkembang ataupun potensi yang dimiliki oleh e-cigarette khususnya di Indonesia. Mungkin kalau untuk e-vaping ini Bu, sementara dari Gudang Garam sendiri belum memutuskan untuk terjun ke e-vaping, karena kami juga masih mengamati bagaimana kondisi peraturan di Indonesia dan negara-negara lainnya. Untuk e-vaping ini ada sebagian pakar yang bilang itu alternatif yang baik untuk rokok biasa, ada bagian pakar lain yang bilang itu merupakan gateway buat orang yang tadinya non-smoker jadi smoker. Jadi kami sendiri masih ragu untuk e-vaping ini Bu, satu. Dan kedua, kalau kita ngelihat volume e-vaping sendiri sebetulnya sampai saat ini masih tidak terlalu besar. Walaupun kami tidak menutup mata buat e-vaping ini, tapi for now kita belum masuk ke situ. Kita akan terus amati saja. Terima kasih Pak Is. Oke, terima kasih Pak Istata. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Musa Iskandar, pertanyaan keempat. Bagaimana perseroan mengantisipasi pelemahan daya beli dan kenaikan cukai rokok serta pandemi COVID dalam hal produksi, Pak? Wah, pertanyaannya bagus, saya sendiri tidak punya jawabannya. Kalau bahasa popnya Bu, ini pertanyaan sulit. Jadi kalau kita ngelihat Bu, di situ memang strategi dari pemerintah sendiri kan sebenarnya hendak menekan konsumsi sigaret di Indonesia. Nah, kalau mengenai itu, satu-satunya strategi yang bisa kami lakukan secara gampang itu menaikkan ASP. Tapi kalau ASP dinaikkan terlalu tinggi juga, ya itu juga akan mengurangi minat beli dari masyarakat dan kemampuan mereka juga masih sebagian terganggu dengan krisis ekonomi ini ya Bu ya. Jadi ya kita harus terus mengamati kondisi pasar dan adjusting our average selling price dengan baik, Bu. Strategi yang lain yang lebih mumpuni dari itu kita belum ada. Saya mau menambahkan sedikit. Ya, boleh, Pak. Perlu diingat bahwa produsen rokok itu bukan hanya PT Gudang Garam. Ya, jadi kalau kita mau memperbaiki profit margins kita, jawabannya hanya satu, kita menaikkan harga untuk mengkompensasi kenaikan beban cukai. Ya. Menaikkan harga kita sendiri kalau sebagai produsen yang memiliki rokok yang paling mahal, ya tentunya dalam kondisi di mana daya beli konsumen itu tertekan, ya orang akan mengambil alternatif untuk mungkin beli rokok yang lebih murah. Dan tentunya ini adalah strategi yang bukan yang tidak kita anggap baik buat kita sendiri.
karena pabrikan rokok yang lain pun juga tidak agresif menaikkan harga ataupun dengan perkataan lain mungkin juga mengalami penurunan profit yang sama dengan kita. Oke, terima kasih Pak jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Supriyanto. Mohon infonya, apakah pembangunan Bandara Kediri berpengaruh terhadap kinerja gudang garam? Pak, silakan Pak. Pak, Ibu, jawaban secara singkat sejauh ini tidak berpengaruh. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu AJ. Apakah ada perbaikan penjualan untuk penjualan bulan Juli sampai dengan Agustus 2020 dibandingkan dengan kuartal kedua tahun 2019? Kalau perbaikan karena daya beli itu yang sangat terpukul itu di 2020. Jadi dibandingkan dengan 2019, boleh dikatakan tidak ada perbaikan. Atau belum ada perbaikan yang signifikan. Mungkin bisa saya katakan begini, ada orang-orang yang beruntung tidak mengalami pengurangan pendapatan sama sekali. Tapi cukup banyak orang-orang yang mau tidak mau mengalami penurunan pendapatan. Yang tidak ada kaitan dengan, yang mungkin juga berkaitan dengan COVID, ataupun yang tidak berkaitan dengan COVID. Ya, tanpa COVID, cukai naik, harga rokok itu naik. Jadi kalau misalnya tidak ada COVID sama sekali, maka harga rokok itu lebih mahal, sedangkan daya beli mungkin belum bisa menyerap semua kenaikan harga yang sudah kita jalankan selama ini, yang hasilnya masih belum positif, artinya profit kita tetap menurun. Oke, baik Pak. Kita masih punya 5 menit waktunya, akan saya lanjutkan untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak Muhammad Taufik. Kembali ke Bandara Kediri lagi Pak. Bagaimana pengaruh keuangan PT Gudang Garam terkait pembangunan Bandara Kediri? Mengingat Gudang Garam menjadi investor atau penyedia modal terbesar untuk pembangunan tersebut. Silakan Bapak Isata atau Bapak Heru. Kalau boleh saya bantu jawab di sini Ibu. Jadi proyek bandara ini banyak mempengaruhi posisi keuangan Gudang Garam kan berlangsung untuk beberapa tahun, Bu. Sedangkan kalau dari anggaran yang ada itu kita spread ke tahun-tahun yang ada, impact-nya ke kondisi keuangan Gudang Garam praktis sangat terjaga. Ya. Sekian. Ya, baik Pak. Mungkin 2 pertanyaan terakhir ya Pak. Dari Bapak Ronitan, kalau melihat dari finansial, data volume mengalami penurunan. Tetapi secara value omset, apakah yang menyebabkan kenaikan omset sementara volume menurun? Apa yang menjadi penyebab turunnya laba bersih untuk 6 bulan pertama di 2020? Karena mungkin untuk secara garis besar bisa saya jawab dengan penurunan volume itu terjadi karena kenaikan cukai tahun 2020 belum semuanya bisa di-pass on kepada pembeli rokok ataupun dalam bentuk kenaikan harga rokok. Itu yang menyebabkan satu, harga rokok itu ada kenaikan, namun juga naik bersama-sama yang lebih tinggi adalah cukainya.
Ya, jadi sekalipun volume turun, nilai sales itu ada kenaikan sedikit sebesar 1,75% saja. Sedangkan cost of sales itu mengalami penaikan yang cukup besar, seperti tadi yang saya sampaikan dalam salah satu slide, yaitu kelihatan sekali kenaikan terbesar itu adalah komponen dari cukai. Ya, kalau saya katakan cukai itu termasuk PPN dan pajak daerah. Ya, mungkin jadi di slide 13, Pak, kalau bisa balik ke slide-nya. Kalau boleh balik ke slide ke-13. Nah, ya. Jadi di slide ini kalau tadi dilihat kenaikan cost of sales ya itu dari 42,8 triliun naik menjadi 45 triliun sekalipun volume menurun ya. Itu kita tadi lihat, jadi bahan pokok utama atau raw materials itu sebetulnya mengalami penurunan. Ya, dari 7,5 triliun menjadi 6,5 triliun atau 12,6%. Sedangkan beban cukai, yaitu bagian paling bawah dari bar chart ini, naik sebesar 6,7% alias dari 33,5 triliun menjadi 35,8 triliun. Itu yang menggerus atau turunnya gross margin. Mudah-mudahan pertanyaannya Pak Roni bisa terjawab. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, karena mengingat waktu juga. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Yoga, masih seputar pembangunan Bandara Kediri. Sepertinya banyak juga yang penasaran ya Pak. Pertanyaannya adalah, dengan adanya kondisi pandemi COVID, apakah pembangunan Bandara Kediri tetap berjalan sesuai dengan schedule atau mengalami penundaan? Jawaban singkat, Bu, tetap berjalan sesuai dengan schedule. Oke, tetap berjalan sesuai schedule ya Pak ya? Betul. Oke. Ya, dengan sudah dijawabnya semua pertanyaan dari Bapak Ibu semua dan atas keterbatasan waktu yang ada, usai sudahlah paparan publik yang disampaikan oleh PT Gudang Garam Tbk. Mari kita berikan aplaus untuk para penyaji dari Gudang Garam Tbk. Atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Manajemen PT Gudang Garam Tbk dan juga kepada seluruh hadirin yang hadir. Sampai jumpa pada acara Public Expose Live yang akan datang. Maju terus pasar modal Indonesia. Khusus untuk penonton, iya Pak, khusus untuk penonton kami sampaikan akan ada pengundian door prize. Jika ingin ikut serta, mohon dapat mengisi kuesioner untuk meningkatkan layanan dan kualitas acara kita di tahun depan. Proses undian saya serahkan kepada panitia. Terima kasih dan sampai jumpa.